di sini saya akan membacakan pembacaan firman Tuhan, yaitu dari Kejadian pasal 27 sampai pasal 28. Di pasal 27 beginilah bunyi firman Tuhan. Yakub diberkati Ishak sebagai anak sulung. Ketika Ishak sudah lebih tua dan matanya sudah kabur sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnyalah Esau anak sulungnya, serta berkata kepadanya, "Anakku," sahut Esau. "Ya Bapa," berkatalah Ishak, "lihat aku sudah tua, aku tidak tahu bila hari kematianku. Maka sekarang ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu, pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang. Olahlah bagiku makanan yang enak seperti yang kugemari. Sesudah itu bawalah kepadaku supaya aku makan agar aku memberkati engkau sebelum aku mati." Tetapi Ribka mendengarnya ketika Ishak berkata kepada Esau anaknya. Setelah itu pergilah ke padang memburu seekor binatang untuk dibawanya kepada ayahnya. Berkatalah Ribka kepada Yakub anaknya, "Telah kudengar ayahmu berkata kepada Esau kakakmu, bawalah bagiku seekor binatang buruan olahan bagiku, makanan yang enak supaya aku makan, dan supaya aku memberkati engkau di hadapan Tuhan sebelum aku mati. Maka sekarang anakku, dengarkanlah perkataan seperti yang kuperintahkan kepadamu. Pergilah ke tempat kambing domba kita, ambillah dari sana 2 anak kambing yang baik, maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang gemarinya. Bawalah itu kepada ayahmu supaya dimakan, agar dia memberkati engkau sebelum ia mati." Lalu kata Yakub kepada Ribka ibunya, "Tetapi Esau kakakku adalah seorang yang berbulu badan, sedang aku ini kulitnya licin. Mungkin ayahku akan meraba aku, maka nanti akan menyangka bahwa aku mau mengolok-olok dia. Dengan demikian aku akan mendatangkan kutuk atas diriku dan bukan berkah." Tetapi ibunya berkata kepadanya, "Akulah yang menanggung kutukan itu, anakku, dengarkanlah saja perkataanku. Pergilah, ambillah kambing-kambing itu." Lalu ia pergi mengambil kambing-kambing itu dan membawanya kepada ibunya. Sesudah itu ibunya mengolahnya makanan yang enak seperti yang digemari ayahnya. Kemudian Ribka mengambil pakaian yang indah kepunyaan Esau anaknya sulung, pakaian yang disimpannya di rumah, lalu disuruhnyalah dikemalkan oleh Yakub anak bungsunya itu, dan kulit anak kambing itu dipalutnya pada kedua tangan Yakub dan pada lehernya yang licin itu. Lalu ia memberikan makanan yang enak itu dan roti yang telah diolah itu kepada Yakub anaknya. Demikianlah Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata, "Bapa," serta ayahnya, "Ya anakku, siapakah engkau?" Kata Yakub kepadanya, "Akulah Esau anak sulungmu, tapi kukatakan seperti yang Bapa katakan kepadaku. Bangunlah, duduklah dan makanlah daging berbulu masakanku ini, agar Bapa memberkati aku." Lalu Ishak berkata kepada anaknya, "Lekas juga engkau mendapat anakku," jawabnya, "karena Tuhan Allah telah membuat aku mencapai tujuanku." Lalu kata Ishak kepada Yakub, "Datanglah mereka mendekat, anakku, supaya aku meraba engkau. Apakah engkau ini anakku Esau atau bukan?" Maka Yakub mendekati Esau. Jadi Ishak tidak mengenal dia karena tangan yang berbulu seperti tangan Esau kakaknya. Ishak hendak memberkati, tetapi ia masih bertanya, "Benarkah engkau ini anakku Esau?" Jawabnya, "Iya." Lalu berkata Ishak, "Dekatlah makanan ini kepadaku supaya aku makan daging buruan masakan ini, agar aku memberkati engkau." Jadi dekatlah makanan itu kepadanya, lalu makanannya dibawanya, lalu juga anggur kepadanya, lalu diminumnya. Berkatalah Ishak kepada ayahnya, Datanglah dekat-dekat dan ciumlah aku anakku." Lalu datanglah Yakub berkata dengan ciumnya ayahnya itu. Ketika Ishak mencium baunya, dan itu diberkatilah ia, "Sungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi, dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan tahu kepadamu, dan suku-suku bangsa akan rindu kepadamu. Jadilah Tuhan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu, serta suku kepadaku. Siapakah yang akan mengutuk engkau, terkutuklah dia, dan siapakah memberkati engkau, akan diberkatilah ia." Setelah Ishak selesai memberkati Yakub dan berulah saja Yakub keluar meninggalkan Ishak ayahnya, pulanglah Esau kakaknya berburu, dia juga menyediakan makanan yang enak
Lalu mulai kepadanya, kata kepadanya, Bapa bangunlah dan makanlah burung masakan malam ini, agar engkau memberkati aku. Tetapi kata Ishak ayahnya kepadanya, siapakah engkau ini? Sahutnya, akulah anakmu, anak sulungmu Esau. Lalu terkejutlah Ishak dengan sangat serta berkata, siapakah gerangan dia yang memburu binatang itu dan yang telah membawanya kepadaku? Aku telah memakan semuanya sebelum engkau datang dan telah memberkati dia, dan dia akan tetap seorang yang diberkati. Sungguhnya Esau mendengar perkataan itu, hanya merang-ranglah ia sangat keras dalam kepedulian hatinya. Dia berkata kepadanya, tetapi laki ini juga ya Bapa. Bapaknya, adikmu telah datang dengan tipu daya yang telah merampas berkat untukmu. Kata Esau, bukankah tempat namanya Yakub, karena ia telah kedua kali menipu aku. Maka sulunganku telah dirampasnya, dan sekarang dirampasnya pula berkatnya untukku. Lalu katanya, apakah Bapa tidak mempunyai berkat lain bagiku? Lalu Isa menjawab Esau, katanya, sesungguhnya telah kuangkat dia menjadi tuan atas engkau dari segala saudaranya yang telah kepadamu dan menjadi hambanya, dan telah kubalikan dia dengan gandum dan anggur. Maka kepadamu apalagi yang kuperbuat di anakku? Kata Esau kepadanya, hanya berkat yang satu itu kau yang hanya pada Bapa. Berkatilah aku juga Bapa. Dan dengan suara keras menangislah Esau. Lalu ayahnya, sesungguhnya di tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gembur dari bumi, dan jauh embun dari langit. Engkau akan hidup dari pedangmu, dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Tapi akan terjadi kelak, apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada diri sendiri, hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adiknya akan kubunuh. Ketika diberitahukanlah kepada Esau anak sulungnya itu kepada Ribka, maka biasanya memanggil Yakub dan anak bungsunya, lalu berkata kepadanya, Esau kakakmu bermaksud dan membunuh engkau. Jadi sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku. Bersiaplah engkau dan larilah kepada Laban saudaraku ke Haran, dan tinggallah di sana berapa waktu lamanya, sampai kegeraman dan kemarahan kakakmu itu surut daripadamu, dan ia pula apa yang telah kau perbuat kepadamu. Kemudian aku telah menyuruh orang menjemput engkau dari situ. Mengapa aku akan kehilangan kamu kedua daripada satu hari juga? Kemudian Ribka berkata kepada Ishak, aku telah jemu hidup karena perempuan-perempuan Het itu. Jikalau Yakub juga mengambil seorang istri dari antara perempuan negeri itu, semacam perempuan Het itu, apa gunanya aku hidup lagi? Kemudian Ishak memanggil Yakub, lalu memberkati dia serta memesan kepadanya, katanya, janganlah mengambil istri dari perempuan Kanaan. Bersiaplah pergi ke Padan Aram, ke rumah Betuel ayah ibumu, dan ambillah dari situ seorang istri dari anak-anak Laban saudara ibumu. Moga-moga Allah yang berkuasa memberkati engkau, membuat engkau beranak cucu dan bercucu, dan membuat engkau menjadi banyak, sehingga engkau menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Moga-moga Ia memberkati kepadamu berkat yang untuk Abraham kepadamu serta keturunanmu, sehingga engkau akan memiliki negeri yang kau diami sebagai orang yang asing, yang telah diberikan Allah kepada Abraham. Demikian Ishak melepaskan Yakub. Lalu berangkat Yakub ke Padan Aram kepada Laban anak Betuel orang Aram itu saudara Ribka. Itu Yakub dan Esau. Ketika Esau melihat bahwa Ishak telah memberkati Yakub dan melepaskan ke Padan Aram untuk mengambil istri di situ, pada waktu itu memberkati dan memesan kepada Yakub, janganlah ambil istri dari antara anak perempuan Kanaan. Dan bawalah Yakub dengan perkataan ayah dan ibumu, dan pergilah ke Padan Aram. Maka Esau pun menyadari bahwa perempuan Kanaan itu tidak disukai oleh Ishak ayahnya, sebab ia pergi kepada Ismail dan mengambil Malahat menjadi istrinya, di samping kedua istrinya yang telah ada. Malahat adalah anak Ismail, anak Abraham, adik Nebayot. Maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Baram. Ia sampai pada suatu tempat dan bermalaman di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat dan memakainya
sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia di bumi dan mendirikan sebuah tangga yang ujung-ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Tuhan turun naik di tangan itu. Berdirilah ia pinggangnya dan berkatalah, akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring dan akan kuberikan kepadamu dan kepadamu keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembangkan ke sebelah timur, barat, utara, selatan, dan olehmu seluruh keturunanmu semua akan kaummu bumi mendapat berkat. Sesungguhnya aku akan menyertai engkau dan akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri setelah aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan ia tidak akan mengetahuinya. Dan ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini, dan tidak ada lain rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Keesokan harinya pagi-pagi aku mengambil batu yang dipakainya sebagai alas untuk mendirikan itu menjadi tugu yang menuang minyak ke atasnya. Ia menambah tempat itu Betel, dahulu namanya kota Luz. Lalu bernazarlah Yakub, jika Allah yang menyertai dan akan melindungi aku di jalan ku tempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan, untuk dipakai, untuk pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah Yakub, maka Tuhan akan menjadikan Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu akan menjadikan rumah Allah, dan segala sesuatu yang engkau memberikan kepadaku akan selalu kupersembahkan sepeser pun kepadamu. Demikianlah bunyi firman Tuhan.